Jadi musuh kita, saudara sekalian, musuh saya bukan warga Kalimantan, mohon maaf. Musuh saya bukan penduduk Kalimantan dengan segala macam etnisnya. Ada Bugis, Banjar, Melayu, apalagi segala macam Kutai, Pasir dan sebagainya termasuk Dayak. Bukan. Itu bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita semua adalah ketidakadilan. Ketidakadilan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat FNN TV dimanapun berada. Pagi hari ini kita berbincang-bincang dengan Edi Mulyadi yang nanti pada pukul 10 akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Insya Allah. Dan untuk itu kita sapa Bung Edi. Assalamualaikum Bung Edi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Kelihatannya segar nih menghadapi besok hari ini yang akan dipanggil. Ya, alhamdulillah kita akan punya Allah. Kita berserah diri kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah gimana keputusannya, tinggal kita tambah doa supaya Allah beri kata kesabaran dan keikhlasan dalam menerima apapun keputusan Allah. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau penonton kita, persiapan-persiapan hari ini apa begitu? Saudara sekalian, ini bos saya, Bung Mangarahon Dongoran. Ini pemretnya FNN. Kita sekarang bicara pakai FNN TV ya, merupakan bagian dari produk dari FNN. Jadi Bung Dongoran dan saudara sekalian saya hormati, saudara saya bangsa dan setanah air, pada kesempatan pagi ini saya nanti insya Allah bersama teman-teman lawyers akan mendatangi Bareskrim untuk memenuhi panggilan yang kedua. Ya. Jadi kalaupun yang pertama kemarin tidak hadir itu betul-betul karena ada beberapa hal, tapi yang paling penting juga tim lawyer kami berpendapat bahwa panggilan itu tidak sesuai dengan KUHAP. Tapi itu sudahlah ya. Sekarang kita akan datang ke Bareskrim nanti insya Allah. Bentar lagi jalan insya Allah. Yang pertama kesempatan ini kembali saya akan gunakan untuk memohon maaf. Memohon maaf sungguh-sungguh kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, khususnya mobil khusus yang mulia beberapa sultan di sana ya, Sultan Banjar, Sultan apalagi Pasir, Sultan Pontianak, kemudian Sultan Kutai tentu saja tidak boleh ketinggalan, kemudian Sultan dan para ada Sultan Melayu kalau di sana ya. Saya mohon maaf kalau tidak begitu paham demografi di sana. Juga tentu saja kepada rakyat semua di sana dan segala macam etnisnya termasuk etnis Dayak ya. Saya kembali mohon maaf, saya tidak ingin berdalih ini untuk ungkapan segala macam, tapi saya mohon maaf itu semua bahwa itu telah membuat teman-teman saudara-saudara saya tersakiti. Mohon maaf sekali lagi, selamat. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan lagi bahwa sebetulnya tetap saya sebagai individu, sebagai rakyat Indonesia yang Allah takdirkan saya tinggal di Jakarta, tetap saya menolak IKN. Ibu kota negara baru, karena banyak alasan. Kita bisa googling segala macam banyak, paling sedikit kita bisa beri alasan satu, momentumnya sama sekali tidak tepat. Kita sedang terpuruk, ekonomi kita jeblok, pengangguran luar biasa. Ada 466 triliun yang katanya naik lagi, membengkak lagi, akan dialihkan untuk membangun ibu kota baru. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah lagi-lagi mengingkari janjinya, saudara sekalian. Di awal-awal, Jokowi mengatakan hanya 18% pembiayaan oleh APBN Tapi ternyata kemudian kemarin beberapa hari lalu membengkak menjadi 53%. Artinya lebih banyak dana APBN yang akan dialihkan ke sana. Dan bisa jadi naik terus. Naik terus. Bukan mustahil seperti kita punya pengalaman kereta api cepat ya. Mohon maaf ya. Kemudian uang yang sebanyak itu seharusnya itu kalau kita baca berita adalah alokasi dari PEN, Pembangunan Ekonomi Nasional, yang seharusnya itu diutamakan supaya kita rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukan. Tapi ini seperti itu. Yang pertama, yang kedua tadi ya, yang ketiga, kenapa ikan nasi ditolak? Yaitu karena secara geologi, secara kedaulatan sebuah ibu kota itu harusnya sebisa mungkin ada di tengah, tidak dekat dengan perbatasan negara lain. Apalagi di atas itu bagaimana RRC dengan segala pengaruhnya ya. Aduh, ngeri sekali. Itu banyak sekali kajiannya dari segi ekologi, kemudian akan terjadi kerusakan lingkungan yang jauh lebih parah lagi. Dan satu lagi yang paling penting, bukan akan dan sudah rusak sebenarnya. Akan semakin rusak maksud saya. Akan semakin rusak maksud saya.
Kemudian yang paling penting kita bukan cuma bicara soal konsesi lahan yang dimiliki oleh sebuah jumlah nama-nama terkenal itu kan. Ya. Bukan cuma itu, tapi juga konsesi lahan pertambangan perkebunan itu meninggalkan lubang-lubang kerusakan lingkungan yang luar biasa dahsyatnya. Yang kalau kita baca berita, itu banyak anak-anak warga setempat yang mati tenggelam. Ya, berenang dia. Dan itu sebetulnya menurut aturan itu menjadi kewajiban para pemilik konsesi untuk merehabilitasi, mereklamasi kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Ya. Dan begitu nanti dikuasai oleh negara untuk IKN, selain mereka mendapat kompensasi atas lahan tadi, mereka menjadi terbebas dari dosa, kesalahan tadi. Jadi ini seperti kita baca banyak pihak itu mengatakan ini tidak lebih dari kepentingan oligarki. Makanya saya ingin menegaskan lagi, saya Edi Mulyadi, baik sebagai individu warga negara Indonesia maupun sebagai wartawan FNN, saya menolak IKN. Ya, itu tadi menolak. Konteks ini sebenarnya banyak orang yang menolak, termasuk orang Kalimantan pun banyak yang menolak pemindahan itu. Ya, terus. Jadi saudara sekalian, saya juga tahu bahwa kasus saya ini tidak murni hukum, Bang Rahon ya. Tidak murni hukum, tapi bobot politisnya sangat tinggi dan saya mohon maaf tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, saya sudah merasa dibidik dan sangat besar kemungkinan, mohon maaf saya boleh sampaikan bahwa saya akan ditahan. Saya mungkin diperiksa melalui prosedur bla 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 bla. Saya mungkin tidak pulang akan ditahan dan insya Allah saya siap sebagai individu, sebagai rakyat, sebagai wartawan. Saya tidak mau bilang sebagai pejuang, saya sebagai wartawan, sebagai rakyat yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Saya insya Allah siap, apapun risikonya. Apa yang persiapannya kalau memang tadi yang terburuk hari ini untuk Anda? Mungkin nanti kalau saudara sekalian nonton pemberitaan di Barreskrim, nanti kami datang ke sana dengan para teman-teman lawyers. Mungkin saya juga akan bawa langsung pakaian saya. Ini kan sebenarnya persoalannya melebar ya. Tapi yang jelas saya melihatnya ini ada sisi positif. Dengan Anda begini, rakyat Kalimantan jadi bersatu. Jadi Anda itu pahlawan bagi rakyat Kalimantan. Allah Akbar, Masya Allah. Saya nggak bermaksud begitu. Masalah nyatu dia yang tadinya pro kontra. Ya, betul. Jadi nyatu gitu loh. Bang Rahon, saya berharap begitu sebetulnya, bahwa teman-teman Kalimantan itu dari segala macam etnis, khususnya Dayak, marah besar pada saya maklum. Maklum, mereka merasa terhina dengan ucapan saya, maklum. Walaupun saya nggak usah ungkap lagi bahwa ini begini nggak bermaksud dan sebagainya, tapi saya maklum. Tapi sekali lagi bahwa ini akan membawa risiko memang. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud jumawa. Kalaupun nanti saya tidak pulang malam ini misalnya ya, setelah pemeriksaan saya langsung ditahan, itu kami dan teman-teman FNN khususnya ya juga ya, lawyer kami juga sudah memikirkan risiko-risiko semacam itu, bahwa saya ditahan, dipanggil polisi, ditangkap itu bukan semata-mata karena saya ucapan tempat jin buang anak. Bukan saya kemarin bicara Prabowo mengeong ya, macan mengeong maksud saya, mohon maaf. Tapi lebih karena selama ini kita memang kritis ya. Kita kritis, saya mengkritisi soal Omnibus Law, saya mengkritisi soal revisi Undang-Undang KPK, saya mengkritisi soal Minerba dan kebijakan pemerintah yang lain. Jadi ya dalam bahasa sehari-hari, bang, lu udah ditarget gitu ya, lu udah TO ya sudahlah, kita anggap itu sebagai risiko perjuangan. Masih ada yang disampaikan? Untung bos saya ini baik banget, dia datang memberikan support, bantuan, dukungan moral, dan teman-teman FNN luar biasa. Terima kasih FNN, kalian pejuang-pejuang yang dasar luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Ada, jadi selain itu saya ingin sebagai seorang muslim, saya ingin sekali lagi minta doa pada saudara-saudara saya, umat Islam Indonesia khususnya, dan bangsa rakyat Indonesia yang ingin Indonesia lebih baik di masa depan. Itu yang kita harapkan. Tidak ingin Indonesia semakin jatuh dalam cengkeraman para oligarki. Dan secara khusus, teman-teman saya, saudara umat Islam, saya mengimbau, ayo kita terus jalin hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya, kita perbaiki ibadah kita perbaiki keimanan kita, dan kita selalu bersolawat. Ya, karena dengan solawat itu kita berharap Rasulullah SAW memberikan syafaatnya buat kita nanti. Dan saya pikir tidak hanya memohon ini artinya memang khusus Islam juga, tapi dukungan itu tidak hanya dari umat Islam sebetulnya. Agama lain pun kita ada Lius Sungkarisma, ada Rocky Gerung, itu kan itu kan beda dengan kita, tapi ini adalah orang-orang yang sepaham kalau istilahnya
satu frekuensi dengan kita Iya. dalam perjuangan untuk menuju negara yang lebih bagus lagi, Iya, betul. gitu kan. Itu. Betul banget. Bang Iya. Rahon mengingatkan saya betul banget itu bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk Indonesia, Iya. untuk negara kita, Iya. agar Indonesia bangkit, Bangkit. Gitu. agar Indonesia lepas dari cengkeraman oligarki. Iya. Dan tadi disebut antara lain ada Rius Marima, ada Rocky Gerung, bahkan yang terbaru muncul lagi pahlawan kita Brigjen Junior Tumilaan. Masya Allah. Itu secara etnis jauh, dia di Sulawesi Utara, secara agama berbeda, beliau Nasrani, tapi perjuangannya untuk keadilan. Jadi musuh kita, saudara sekalian, musuh saya bukan warga Kalimantan, mohon maaf. Musuh saya bukan penduduk Kalimantan dengan segala macam etnisnya, ada Bugis, Banjar, Melayu, apalagi segala macam Kutai, Pasir dan sebagainya, termasuk Dayak. Bukan, itu bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita semua adalah ketidakadilan. Ketidakadilan itu. Ya, musuh saya dan musuh kita semua adalah ketidakadilan, dan ini, mohon maaf, ini ketidakadilan inilah yang kami lihat, yang kami coba tentang. Mohon maaf, tanpa bermaksud menggurui. Kalimantan itu sudah berpuluh tahun dieksploitasi. Berapa miliar ton batu bara dikeruk, berapa ribu, berapa juta hektar hutan-hutan ditebas, ya, berapa juta hektar lagi barangkali tanah-tanah adat yang dirampok begitu rupa. Belum tadi lingkungan rusak, belum anak-anak yang tenggelam di bekas-bekas tambang. Ya. Tapi mohon maaf, dengan segala hormat, mohon maaf, apa yang didapat oleh penduduk Kalimantan, masyarakat Kalimantan? Maksudnya tidak semua, ada juga sih yang dapat. Ada, tapi secara mayoritas apa? Mohon maaf segala macamnya. Teman-teman kita, saudara saya di Kalimantan tetap hidup tidak semestinya. Harusnya dengan kekayaan alam yang luar biasa hebatnya itu, yang dijarah oleh kaum oligarki, yang kebetulan banget tinggal banyak di Jakarta, bos-bos itu ya. Harusnya saudara-saudara Kalimantan itu hidup lebih makmur daripada yang sekarang. Jadi dari orang Jakarta, bahkan orang Jawa ya, betul ya. Makanya kalau saya bertindak seperti ini, mohon maaf, walaupun itu ternyata ucapan saya menyakiti, tapi semata-mata karena cinta saya kepada Kalimantan. Ya, Oke, masih ada yang itu aja. Makasih banyak. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Bung Edi atau Bang Edi dalam konteks pagi ini memenuhi panggilan Bareskrim pukul 10. Insyaallah rencana mereka sudah berada bersama pengacara, tim pengacara yang setidaknya ada 20 orang, 20 paling tidak, kan dia bergantian kan, tidak selamanya datang. Itu tadi poin kita bukan memusuhi pemerintah, bukan memusuhi rakyat, apalagi poin kita adalah memusuhi ketidakadilan. Tolong dicatat betapa ketimpangan yang terjadi Siapapun sekarang. Pelaku ketidakadilan itu. Ya, siapapun. Kalau kita ini, siapapun nanti pelakunya, siapapun pemerintahannya, kalau tidak adil, kita tetap akan kritisi. Itu aja bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.